Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kepala pria berbaju hitam tersebut terpisah dari tubuh, karena tebasan dari pedang Lin Tian. Sedangkan di wajah Lin Tian, itu terlihat tidak ada kepedulian sama sekali terhadap pria berpakaian hitam ini. Aku ingin lihat, apakah benar tidak ada tempat untukku di alam kehancuran ini. Ucap Lin Tian dengan acuh tak acuh, setelah mendengar perkataan pria berpakaian hitam itu. Lin Tian juga langsung menghancurkan jiwa dari orang tersebut hingga berkeping-keping, dan baru saat itulah dia memandang ke semua orang berpakaian hitam yang tersisa. Lari, teriak orang-orang berpakaian hitam. Karena melihat tatapan Lin Tian, orang-orang berpakaian hitam itu ketakutan, dan mulai berhamburan untuk kabur dari tempat itu. Mau lari kemana? Teknik pedang cahaya 1000 pedang, sucikan. Ucap Lin Tian langsung yang mengarahkan banyak pedangnya kepada orang-orang yang kabur itu. Semua orang yang kabur tidak ada yang selamat, dan kemudian mati dalam serangan pedang cahaya Lin Tian. Cerot cerot cerot, bang bang bang. Tubuh mereka langsung diledakkan berkeping-keping tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Melihat semua kejadian itu, wajah orang-orang yang ada di kapal berubah sangat kaget. Jingyi, siapa pria ini? Dia sangat kuat. Ucap Ibu Jingyi yang masih memandang Lin Tian dengan kaget. Itu sudah jelas, kalau pemuda ini bahkan belum berumur 100 tahun, tapi kekuatan dan teknik pedangnya sangat luar biasa. Bahkan anak perempuannya pun yang sudah berumur lebih dari Lin Tian, tapi dia tidak sekuat Lin Tian. Aku pun tidak tahu Bu, karena kami bertemu secara kebetulan juga, balas Lan Jingyi. Mendengar balasan itu, Ibu Lan Jingyi dan juga tetua Zhu saling memandang dan merasa aneh. Karena mereka tidak percaya, kalau ada pemuda yang dengan baik hati menolong seseorang tanpa balas budi. Selesai, ucap Lin Tian dengan tersenyum, sambil menyimpan pedangnya. Bayi kecil menguap, dan kembali tidur di atas kepala Lin Tian tanpa peduli lagi dengan yang ada di sekitarnya. Lin Tian segera berbalik, dan kemudian terbang ke arah kapal Lan Jingyi. Terima kasih, ucap Lan Jingyi dengan lembut. Jiyah, terasa aneh jika kamu mengatakan hal itu dengan pakaian seperti sekarang, balas Lin Tian sambil tersenyum. Wajah Lan Jingyi menjadi malu, setelah dia mendengar perkataan Lin Tian tersebut. Dia berpura-pura marah, dan berbalik menatap arah lain. Terima kasih telah menolong kapal kami, ucap Ibu Lan Jingyi. Oh, tidak masalah, aku hanya membutuhkan tumpangan untuk sampai ke sebuah kota. Maka dari itulah aku menolong kalian, balas Lin Tian dengan santai. Memang benar, tujuan dia sekarang adalah menuju ke sebuah kota terdekat untuk melihat situasi yang ada di sana. Setelah itu, barulah dia akan melakukan rencana lain. Mendengar perkataan Lin Tian, Ibu Lan Jingyi mengangguk. Sepertinya Ibu Lan Jingyi sedikit mengerti, kalau sifat pria ini terlihat santai. Tapi jika ada sesuatu yang membuat dia menjadi marah, kemungkinan besar orang tersebut akan bernasib sial. Bahkan tetua Zhu sendiri tidak bisa melihat kedalaman kekuatan Lin Tian, dia merasa kalau ada sesuatu yang menghalanginya untuk melihat kekuatan asli Lin Tian. Nak, perkenalkan, aku adalah Ibu Lan Jingyi, dan aku bernama Gulia. Dan ini adalah anakku, Lan Shao, ucap Gulia memperkenalkan dia dan juga anak laki-lakinya. Oh, aku Lin Tian, balas Lin Tian dengan tenang sambil tersenyum. Saudara Lin, kamu sangat kuat, ucap Lan Shao. Mendengar pujian dari Lan Shao, Lin Tian hanya membalas anak itu dengan senyuman. Melihat Lin Tian yang dengan tenang tersenyum, Lan Jingyi seperti melihat sesuatu yang aneh. Karena setahu dia, pria ini tidak akan mudah tersenyum. Jikapun tersenyum, itu bukanlah senyuman aslinya.
Tetapi itu adalah senyum kemarahan, atau senyum puas dalam pertarungan. Karena itulah saat dia melihat senyum Lin Tian yang sama saat dia berada di desa sebelumnya, Lan Jingyi pun menjadi kaget. Baiklah bibigu, bisakah aku ikut ke kota terdekat bersama kalian? Tanya Lin Tian. Oh, tentu saja bisa, balas Gulia sambil tersenyum. Akhirnya Lin Tian pun ikut dengan kapal menuju ke kota terdekat. Meskipun semua musuh mereka telah mati, tapi Lan Jingyi dengan yang lain tetap berhati-hati. Takutnya, mungkin saja ada musuh lain yang akan menyerang mereka. Sedangkan untuk Lin Tian, saat ini dia dibawa oleh Tetua Zhu ke kamar untuk beristirahat. Setelah Tetua Zhu memberikan kamar kepada Lin Tian, dia pun izin pergi meninggalkan tempat itu kepada Lin Tian. Tentu saja, Lin Tian tidak menahannya dan hanya berterima kasih. Setelah masuk di dalam kamar, bayi kecil langsung melompat ke kasur yang ada di sana, dan mencari posisi yang enak untuk tidur. Tapi tidak lama kemudian, naga kecil keluar dari kantong binatang Lin Tian dan langsung ribut dengan bayi kecil. Sialan, kucing stalan, kembalikan makananku, ucap Lin Xiaolong dengan marah sambil memandang bayi kecil. Cuy, itu hanya satu ikan, dan juga sudah aku makan, balas bayi kecil. Sialan, kucing sialan, teriak naga kecil dengan marah. Untungnya Lin Tian telah memasang formasi di sekitar kamarnya, dan itu membuat kamarnya kedap suara. Dengan begitu, tidak ada orang yang dapat menguping apapun yang terjadi di dalam kamar Lin Tian. Hentikan, ucap Lin Tian dengan kesal, sambil melihat kedua binatang kecil itu. Kakak, ucap naga kecil dan bayi kecil secara bersamaan. Kakak, dia duluan yang mengambil makananku, ucap naga kecil dengan memasang wajah sedih kepada Lin Tian. Hai, sudahlah, bukankah di dalam masih banyak makanan? Ambil saja, ucap Lin Tian. Benarkah? Ucap Lin Xiaolong. Wajah naga kecil langsung berubah menjadi senang, setelah Lin Tian menaguk dia pun langsung masuk ke dalam kantong binatang lagi. Bayi kecil yang melihat itu bersiap untuk pergi juga, tapi ekornya ditarik oleh Lin Tian, dan ini membuat bayi kecil berteriak seperti kucing biasa karena ekornya ditarik. Jangan membuat masalah lagi. Tetaplah di sini untuk menemaniku, mengerti tidak? Ucap Lin Tian sambil memandang bayi kecil dengan wajah serius. Oh, mengerti kak, balas bayi kecil yang tidak tahan ketika melihat wajah Lin Tian yang serius. Bagus. Kamu dapat bermain keluar, tapi jangan nakal, ucap Lin Tian. Meong. Wajah bayi kecil bersinar, kemudian langsung dengan langkah besar dia membuka pintu kamar, dan berlari untuk berkeliling kapal yang cukup besar itu. Lin Tian sendiri berpikir, apakah yang dia lakukan ini salah atau benar jika membiarkan bayi kecil bebas keluar dari kamarnya sendiri. Tapi dia tidak terlalu peduli, dan hanya mulai menutup matanya untuk latihan sebentar. Di pagi hari saat Lin Tian masih dalam pelatihan, seorang mengetok pintu kamarnya. Tok tok tok, siapa? Tanya Lin Tian. Ini aku, jawab orang yang mengetuk pintu itu. Tentu saja Lin Tian tahu siapa orang yang ada di luar kamarnya. Dia awalnya sedikit ragu, tapi pada akhirnya memutuskan untuk membiarkan orang itu masuk. Masuklah, ucap Lin Tian. Lalu, sesosok wanita anggun masuk ke dalam kamar Lin Tian. Dengan gaun merahnya, ini membuat wanita itu terlihat sangat menawan. Rambut panjangnya yang berwarna hitam, dan itu membuat dia sangat menarik. Apa-apaan ini? Seru Lin Tian. Cerita berpindah di dunia dewa, sekte seni bela diri. Saudarimu, ucap sosok cantik yang menggunakan cadar, dan kemudian sosok itu muncul di samping wanita yang juga menggunakan cadar. Mereka adalah Mu Xuanyin dan Ling Suer. Kali ini mereka baru saja selesai berlatih, dan kembali ke tempat di mana biasanya mereka berdua tinggal dengan Lin Tian. Mu Xuanyin tidak berbicara,
dan hanya terus menatap kursi tempat di mana Lin Tian biasanya duduk. Ling Xuer yang datang juga langsung menatap kursi itu. Mereka berdua bisa melihat Lin Tian tersenyum kepada mereka dengan bahagia, dan kemudian air mata jatuh ke cadar mereka tanpa sadar ketika mengingat Lin Tian. "Saudari, aku yakin suami masih hidup," ucap Ling Xuer dengan suara yang agak serak. Aku juga yakin begitu. Pedang es tidak kehilangan cahayanya, tapi cahaya itu hanya melemah. Aku yakin, itu karena suami juga berada di tempat yang jauh, balas Mu Xuanyin. Keduanya saling mengangguk dan menatap ke langit. Biasanya di pagi hari mereka akan duduk bersama, dan kemudian menikmati teh di halaman ini. Tapi sekarang, Lin Tian jelas-jelas telah pergi. Meskipun mereka yakin kalau Lin Tian masih hidup, tapi mereka mengerti kemungkinan besarnya untuk bertemu Lin Tian lagi, itu pasti akan sangat lama. Apalagi jika Lin Tian berada di alam langit. "Saudari, jika suami nanti telah kembali, kita harus bisa membantunya. Aku yakin, kita pasti akan berkumpul lagi," ucap Ling Xuer. Mari kita berlatih. Sekarang ayah mertua dan kedua ibu mertua sudah mencapai alam dewa ilahi, dan dua kaisar lainnya juga telah menembus alam dewa ilahi baru-baru ini, ucap Mu Xuanyin. Ling Xuer mengangguk, dan berita itu tentu saja dia telah mendengarnya. Memang benar dua kaisar telah berhasil menembus alam dewa ilahi beberapa waktu yang lalu, dan berita itu adalah sebuah kebahagiaan bagi dunia dewa. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar saja, setelah Lindong mengatakan kalau alam dewa ilahi itu hanyalah awal, dan kemungkinan besar musuh mereka akan jauh lebih kuat dari alam dewa ilahi saat ini. Jadi, karena itulah semua orang di dunia dewa terdiam, dan langsung mengingat kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu saat Lin Tian dan 4 saudaranya bertarung. Yang pada akhirnya mati untuk melindungi dunia dewa, dan hal itu memicu niat semua makhluk di dunia dewa untuk berlatih lebih keras lagi. "Saudarimu, apakah tidak apa-apa kalau suami di luar sana sendirian?" Tanya Ling Xuer yang tiba-tiba kepada Mu Xuanyin. Memangnya kenapa?" Mu Xuanyin bertanya balik. "Suami bersama bayi kecil, dan aku takut kalau bayi kecil akan membuat ulah lagi terhadap suami dan juga." Ling Xuer berhenti berkara, karena dia agak merasa aneh untuk mengatakan hal itu. Tapi Mu Xuanyin mengerti apa yang dimaksud oleh Ling Xuer, tapi dia hanya tersenyum sebagai balasan dari perkataan Ling Xuer itu. "Menurutmu, apakah bayi kecil berani melakukan hal itu lagi?" tanya Mu Xuanyin. "Mungkin saja dia berani," balas Ling Xuer. "Jika itu terjadi tanpa seizin kita, maka kamu tenang saja, kita akan gantung bayi kecil, dan meminta bantuan Feng Er untuk membakarnya selama 1 tahun penuh," ucap Mu Xuanyin dengan senyum lembut. Tapi Ling Xuer mengerti, kalau senyum di wajah Mu Xuanyin itu adalah tanda dia sedang marah-marah. Jika ada bayi kecil di sana, maka kemungkinan besar bayi kecil akan merinding melihat senyum Mu Xuanyin itu. Apalagi, dia telah pernah disiksa oleh Mu Xuanyin sebelumnya. "Baiklah, mari kita bersihkan tempat ini, karena besok aku akan kembali ke suku es," ucap Mu Xuanyin dengan lembut, setelah selesai membahas tentang Lin Tian dan bayi kecil. Lalu, keduanya pun mulai membersihkan tempat itu. Setiap 1 kali dalam setahun, mereka akan kembali ke sini untuk berkumpul dan membersihkan tempat ini. Meskipun Lindong mengatakan kalau akan ada yang membersihkan rumah kecil mereka, tapi keduanya tidak mau ada orang yang datang ke sini, karena rumah itu adalah hal yang berharga bagi mereka. Sejak itu pun Lindong setuju dan tidak mengizinkan siapapun masuk ke puncak di mana Lin Tian tinggal, itu tanpa seizin dari kedua wanita tersebut. Keesokan harinya, Mu Xuanyin kembali ke suku es, sedangkan Ling Xuer berlatih bersama Ling Qingzu di sekte seni bela diri, di dalam ruang rahasia yang secara khusus diciptakan oleh Ling Qingzu sendiri.
Alam binatang suci. Semua binatang dan monster iblis dibawa oleh Pi kecil ke alam binatang, dan dia ikut ke alam binatang suci bersama 3 saudara Lin Tian yang lain. Sejak kejadian itu Pi kecil terus berlatih, dan sekarang dia sudah mencapai alam dewa langit dengan cepat, karena berkat bantuan dari Lin Feng Er dan juga Lin Gui. Dia sudah berevolusi menjadi tikus iblis bersayap, dan tubuhnya yang dulu kecil, kini sudah bisa berwujud sangat besar. Dengan kuku tangannya yang tajam serta 2 sayap besar, dan itu dapat membuat dirinya dapat terbang dengan bebas. Yang paling luar biasa lagi adalah, Pi kecil dapat menelan seluruh kekuatan apapun itu, dan kemudian menyerang dengan cepat. Berkat kemampuan itu, dia pun disebut dengan tikus iblis suci di alam binatang suci. Di suatu tempat dari alam dewa binatang, Pi kecil berdiri di sebuah puncak yang tinggi, dan dia memandang langit dengan sedih. Sejak Lin Tian menghilang, Pi kecil terus memakai kalung binatang Lin Tian, dan tidak pernah melepaskan kalung itu dari lehernya. Bahkan saat Lin Gui meminta kalung itu, Pi kecil dengan marah memandang Lin Gui. Dia bahkan tidak mengizinkan siapapun menyentuh kalung tersebut, dan itu membuat ketiga saudaranya ini hanya dapat membiarkan Pi kecil memakainya. Percayalah, kakak dan yang lain pasti baik-baik saja, ucap Lin Gui yang muncul di samping Pi kecil. Pi kecil hanya mengangguk kecil. Dia dibesarkan oleh Lin Tian, dan diselamatkan juga oleh Lin Tian. Jadi wajar saja, jika Pi kecil menganggap Lin Tian adalah orang yang sangat penting dalam hidupnya. Kakak, saudaraku, apakah kalian baik-baik saja sekarang? Sudah beberapa tahun tidak ada kabar dari kalian, ucap Lin Gui yang hatinya juga sakit ketika memikirkan Lin Tian serta yang lainnya. Mereka terlambat saat itu, dan jika mereka datang dengan cepat, kemungkinan besar Lin Tian dan yang lainnya tidak akan mengorbankan diri mereka untuk menolong seluruh dunia dewa. Cerita kembali kapal. Hachiu, Lin Tian dan bayi kecil tiba-tiba bersin, dan mereka menjadi merinding saat itu juga secara bersamaan. Apa yang terjadi? Kucing imut ini memang banyak membuat orang iri, ucap bayi kecil dengan kesal. Ada apa Tuan Lin? Tanya Lan Jingyi yang baru masuk ke kamar Lin Tian. Tidak apa-apa, balas Lin Tian dengan santai. Tetapi anehnya, seluruh tubuhnya itu merinding. Dia merasa, kalau ada yang menatap dia dengan tatapan yang mengerikan dari belakang. Oh, boleh aku duduk? Tanya Lan Jingyi. Oh, silahkan. Kapal ini bukan milikku juga, jadi Nona bebas untuk duduk di mana saja. Dan juga, kenapa hari ini kamu memakai pakaian wanita? Tanya Lin Tian sambil menggoda Lan Jingyi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.